Halo teman-teman, hari ini aku akan berbagi pengalaman aku mendapatkan beasiswa S2 ke The University of Queensland. Konteksnya adalah aku dulu dari universitas kecil di Kota Langsa, namanya Universitas Samudra, dan aku masuk tahun 2015 dan lulus tahun 2019. Selama ini kita berpikir ya bahwa orang yang bisa kuliah ke luar negeri dan mendapatkan beasiswa itu hanya kampus-kampus yang terkenal. Maksudnya mahasiswa dari kampus top 10 ataupun top 20 di Indonesia. Tapi sekarang ini udah banyak banget kok teman-teman kita yang bukan dari kampus top 50 malahan bisa mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri. Contohnya adalah aku yang kebetulan beruntung mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi hari ini aku mau berbagi dan aku berharap semoga semakin banyak teman-teman di Indonesia, khususnya dari kampus-kampus daerah, melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri dan juga dengan beasiswa. Di sini aku udah mencatat 5 hal sebenarnya yang aku persiapkan sebelum aku memutuskan dulu untuk mendaftar beasiswa dan ke universitas di Australia. Jadi yang pertama itu adalah bahasa Inggris. Menurut aku ya, banyak di Indonesia itu orang-orang pintar secara akademik dan bahkan pintar juga di bidang yang lain gitu. Tetapi kebanyakan itu dibatasi oleh kemampuan bahasa Inggris. Bahkan teman-teman aku yang literally yang aku tahu mereka itu pintar banget, tapi mereka nggak bisa mendaftar kuliah S2 ke luar negeri karena bahasa Inggrisnya belum cukup, TOEFL-nya belum cukup lah, ataupun IELTS-nya belum cukup. Jadi kalau aku pribadi nih, pengalaman aku sebenarnya udah terekspos dengan bahasa Inggris itu dari SMP. Aku dari dulu itu udah sering banget ikut lomba-lomba, dan tapi waktu itu aku belum ada nih pikiran untuk kuliah di luar negeri. Nah akhirnya setelah aku S1 di Universitas Samudra, aku ini mengikuti kelas TOEFL gratis dari universitas. Jadi alhamdulillah walaupun kita itu universitas baru, programnya lumayan bagus sih menurut aku. Jadi aku mengambil kelas itu, jadi kayak aku tuh mostly everyday belajar dulu karena jadwalnya padat banget, dan itu kelas TOEFL-nya 3 kali seminggu. Jadi kalau saranku untuk kalian ya yang masih mikir-mikir gitu gimana sih caranya belajar bahasa Inggris, I would say sekarang itu teknologi udah banyak, kalian bisa akses banyak sumber kelas gratis di internet ataupun belajar dari YouTube. Even sekarang pun aku juga masih belajar, walaupun aku udah ini tahun keempat belajar di Australia, dan aku tiap hari itu menonton YouTube. Aku tiap hari literally menonton berita Amerika Serikat utamanya, dan aku suka menonton orang-orang yang berdebat tentang suatu masalah gitu. Itu akan membantu kita semakin fluent dalam berbicara dan juga melatih kuping ataupun telinga kita. Tiap hari aku selalu pasti belajar gitu, karena menurut aku juga sampai sekarang bahasa Inggrisku juga masih perlu diperbaiki gitu. Jadi kalian bisa melakukan hal yang sama, dan mungkin untuk awal-awal ini tipsnya adalah cari bidang yang kalian minati. Misalnya ada yang minatnya di bidang biologi, kan di YouTube banyak banget ya kayak channel-channel tentang biologi. Ada mungkin yang bidangnya suka di animal science ataupun wildlife science, kan di YouTube ada ya seperti National Geographic ataupun yang lainnya. Jadi cara kita memunculkan interest ke belajar bahasa Inggris itu adalah dengan itu kita mencari bidang yang kita minati, baru kita tonton deh channelnya di YouTube. Kalau aku pribadi, karena aku suka politik, tapi bukan politik yang di Indonesia ya, jadi aku suka banget sama politiknya Amerika. Jadi aku everyday itu tiap hari membahas isu-isu politik di Amerika. I don't know why, tapi aku senang banget, dan menurut aku itu memberikan aku confident dan juga wawasan gitu loh. Jadi kayak nggak cuma belajar tentang bahasa Inggrisnya doang, tapi kita juga belajar sesuatu hal yang baru, like apa yang terjadi di dunia gitu. Dan sering latihan soal itu pasti itu kayak klasik banget gitu lah. Itu salah satu tips klasik, practice,
bicara, praktis mendengarkan segala macam. Tapi satu hal lagi yang unik, karena aku dari dulu tuh sering lomba pidato, jadi aku tuh selalu latihan di depan cermin. Literally aku tuh suka berbicara melihat diriku di depan cermin, karena aku mau melihat bibirku gimana waktu berbicara, gimana ekspresiku, apakah aneh atau gimana. Tapi somehow menurut aku itu penting banget, kayak kita pengen melihat diri kita itu di depan cermin saat berbicara bahasa Inggris itu bagaimana gitu. Dan aku bisa merasakan bahwa semakin hari itu semakin baik. Kalau misalnya aku bandingkan dari aku dulu, let's say aku pertama kali belajar bahasa Inggris dari SMP sampai sekarang itu, dibandingkan yang sekarang itu jauh banget perbedaannya. Dan itu sih, pokoknya cari bidang yang kalian suka, cari channel YouTube-nya dan mulai dari situ. Dan bahkan sebenarnya kalian bisa menghidupkan subtitlenya yang bahasa Inggris kalau misalnya belum sanggup langsung mendengarkan tanpa subtitle gitu. Jadi banyak cara, jadi kayak kalian bisa sambil hiburan dan sambil belajar at the same time, jadi gitu. Dan ini teman-teman kayak penting banget ya, kalian tuh harus tahu kayak berapa requirement ataupun kebutuhan skor IELTS ataupun TOEFL ataupun sertifikat bahasa Inggris yang lain ke universitas yang dituju. Dan pretelan-pretelannya gimana, misalnya kalau aku dulu itu minimalnya itu 6,5 dan nggak boleh ada di IELTS ya, minimal 6,5 dan nggak boleh ada yang di bawah 6 untuk masing-masing bandnya, kayak writing, speaking, reading, sama listening. Jadi itu penting banget tahu sampai details dari persyaratan-persyaratannya. Terus yang kedua, aku ya sebenarnya dari dulu itu sangat ambisius banget, tapi aku baru sadar itu setelah aku di sini ada orang yang bilang kayak aku kayak, oh Iqbal kamu itu sangat ambisius. Dan itu aku sadar bahwa oh ternyata iya ya gitu. Kalau aku refleksi ke belakang itu sangat ambisius banget. Kayak aku tuh nggak pernah targetnya rendah, aku tuh selalu targetnya the best, yang maksimal segala macam. Dan menurut aku tuh bagus ya, karena target dan ekspektasi itu ya harus tinggi, tapi harus bisa diatur di manajemen gitu. Jadi aku dulu itu, kalau let's say kalau kita bahas masalah IPK ya, kita tuh harus aku pribadi selalu aim 4 kalau di Indonesia. Karena menurut aku ya kalau kita aimnya tinggi, tiba-tiba jatuh, tapi kan jatuhnya nggak jatuh-jatuh amat gitu. Jadi still masih dalam ambang batas gitu. Jadi menurut aku penting juga untuk kalian untuk mencari kalau misalnya mau mendaftar ke universitas ini atau mau mendaftar ke beasiswa ini, apakah ada minimal IPK yang dibutuhkan. Jadi itu penting banget. Sebenarnya nggak perlu 4 sih, karena mostly biasanya kan dimulai dari 3 kah atau 3,5, I don't know. Jadi better kalian cek masing-masing. Tapi kalau aku pribadi ya, stay safe-nya itu aku 3,5 gitu. Pokoknya intinya aku selalu berusaha di ambang 3,5, karena aku tahu aku nanti akan bersaing dengan banyak orang yang superstar semua. Dan bayangkan yang diseleksi dari ribuan ataupun puluhan ribuan orang itu hanya ratusan orang mungkin yang akan diterima. Jadi I would say it's better to be safe, yaitu harus aim for the highest one. Dan itu sih, dan aku selalu optimis dan itu berhasil. Kalau misalnya ditanya caranya belajar biar IPK-nya bagus, itu tergantung yang masing-masing orang. Kalau aku tipikal yang suka mengulang-ulang pelajaran, aku udah bahas ini di podcast lain, tapi intinya aku tuh suka mengulang-ulang pelajaran sampai dapat, misalnya di kampus, di kelas, terus belajar lagi di perpustakaan, terus belajar lagi di rumah. Dan aku percaya dengan banyak pengulangan itu kita pasti bisa kok. Jangan malu bertanya. Itu sih kayak aku ngerasa even now gitu, di posisi aku yang sekarang gitu, semakin aku belajar itu aku semakin tahu kalau aku itu masih banyak banget yang belum aku tahu gitu. Jadi bertanya itu penting banget. If you have a senior, bertanya ke senior. Kalau punya teman yang pintar, bertanya ke teman yang pintar. Jadi menurut aku, lakukanlah apapun yang bisa dilakukan dan gunakan semua resources untuk belajar semaksimal mungkin. Terus yang ketiga adalah siapkan prestasi. Ini tuh sangat tricky banget, tapi sebenarnya ya kalau dibilang prestasi itu kan banyak banget bidangnya. I would say kayak lomba-lomba lah, segala macam lah pretelan-pretelannya, dan itu tuh luas banget teman-teman. Jadi kalau di S1 itu jangan cuman kuliah doang, banyak banget lomba, kayak explore lah, ikuti semua hal yang
menurut kalian sesuai bidang kalian, I would say. Kayak even di aku itu mengikuti banyak banget lomba, biarpun sebenarnya yang menang cuma 1, 2, 3, 4 gitu. Karena literally dengan kita ikut lomba itu tuh mental kita akan terbentuk dan kita juga bisa belajar dari orang lain. I would say itu sih, kayak itu akan menginspirasi kita banget teman-teman. Jadi nggak cuma masalah juara 1, 2, 3-nya aja kalau lomba. Kayak kita ngeliat orang lain, wih dia keren banget gitu. Dan somehow aku ngerasa sebagai orang yang udah lomba ratusan kali sejak aku SMP, pelajaran yang paling berharga yang bisa aku dapatkan adalah semangat untuk berlomba itu, dan gimana aku terinspirasi dari teman-teman aku yang lain. Dan I would say dari ratusan lomba itu yang menang itu cuma palingan, kayaknya yang menang cuma 10-an atau belasan lomba gitu, bayangkan. Tapi bukan berarti yang 90-an yang lainnya itu, bukan berarti itu sia-sia, bukan. Bahkan I would say ya, salah satu pelajaran terbaik yang bisa kita dapatkan adalah waktu kita kalah dalam suatu perlombaan. Dari situ kita bisa mengevaluasi diri. Jadi prestasi itu banyak banget. Aku dulu pernah ikut PKM, aku dulu pernah ikut lomba debat, aku dulu pernah ikut lomba apa lagi ya, pokoknya banyak banget lomba-lomba yang biasa aku ikutin dulu. Dan apalagi sekarang itu semua udah ada di internet teman-teman, jadi go explore, ikuti semuanya. Dan dengan ikut lomba itu ya, kita tuh akan memperbanyak jaringan. Jadi udah menambah teman belajar, menambah teman untuk memotivasi kita untuk belajar, ataupun let's say misalnya jumpa nih di lomba debat ini gitu. Nah itu silahkan bikin grup, nanti mana tahu kalian mau persiapan IELTS bareng, mana tahu kalian mau persiapan beasiswa bareng. Dan I would say itulah gunanya ikut lomba itu, karena yang ikut lomba itu semuanya orang-orang pilihan, orang-orang yang berani, unjuk gigi, dan orang-orang yang sangat futuristik dan juga sangat optimis. Jadi mereka itu semua orang-orang yang positif. So I would say ikutlah selalu banyak kegiatan perlombaan, karena kita nggak pernah tahu kita mendapatkan inspirasi itu dari mana. Yang keempat adalah organisasi. Aku dulu tipikal yang sangat anti banget sama organisasi, dan aku dulu udah terbrainwash kalau orang-orang yang ikut organisasi itu adalah orang-orang yang malas kuliah lah, orang-orang yang begajulan lah, orang-orang yang aneh lah gitu. Itu dulu di awal-awal aku S1. Tapi setelah aku semakin lama di kampus, aku dipaksa sama dosen aku untuk ikut suatu organisasi himpunan jurusan. Sebenarnya aku awalnya menolak, cuman karena kita semester 1 masih takut ya sama dosen, kayak belum tahu apa-apa gitu. Beliau melihat aku itu punya potensi di akademik bagus banget, tapi aku tuh kesulitan untuk bersosialisasi, kesulitan untuk bekerja dalam tim. Jadi beliau itu memaksa aku, literally maksa biar ikut organisasi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kayak literally hidup aku itu berubah banget. Jadi aku lebih bisa bekerja sama dalam tim, bisa manajemen orang, bisa membuat banyak program kerja tanpa mengganggu kuliah aku. Jadi I would say dengan kita ikut organisasi itu kita belajar bagaimana untuk membalance ataupun menyeimbangkan kegiatan akademik. Jadi kayak kita tuh multitasking gitu loh teman-teman, jadinya nggak cuma belajar doang. Jadi bayangkan kayak aku harus belajar di kelas mengejar IPK, terus aku juga harus lomba-lomba untuk mengejar prestasi, tapi aku juga ikut organisasi. Jadi udah triple kill gitu loh. Jadi dengan ikut organisasi juga aku kayak banyak banget belajar menghargai orang lain. Kayak literally I would say salah satu skill dalam dunia ini adalah kita tuh bisa membawa diri. Kita bisa membawa diri di masyarakat, kita bisa membawa diri dalam situasi apapun. Dan aku sangat bersyukur bisa sampai di tahap ini pun, aku kalau kemana pun aku merasa kalau aku itu masih bisa membawa diri. Dan gak semua orang bisa melakukan itu teman-teman, karena ada orang yang merasa awkward, ada orang yang merasa nggak percaya diri. Tapi dengan kita ikut organisasi, kita terbiasa berbicara di depan orang, kita terbiasa kerjasama dalam tim, kita terbiasa menghormati orang lain, kita terbiasa menghormati perbedaan. Dan I would say hal-hal tersebut yang bisa kita bawa ke dunia nyata. Even kalau nggak mau kuliah ke luar negeri sekalipun, di dunia nyata kita literally bisa mengaplikasikan atribut-atribut personality tersebut. Jadi organisasi itu penting banget.
Terus yang terakhir yang aku lakukan adalah pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya ini itu gak di plan. Dari dulu itu aku suka banget ngajar. Aku suka banget ngajar dulu pokoknya, dan aku suka ngajar anak-anak gitu. Dan aku dari dulu selalu meluangkan waktu. Let's say kalau aku dulu libur semester di SMA, dari SMA pulang kampung karena aku SMA-nya di SMA Islam, kan jadwalnya berbeda dengan yang SMA umum. Jadi aku menggunakan waktu liburku itu tuh mengajar di sekolah di desa aku karena gurunya kurang, karena di pedalaman ya nggak semua orang mau ngajar di sana. Itu dulu. Dan aku ngerasa habit tersebut yang masih aku bangun sampai aku S1. Jadi kayak literally setiap aku libur itu aku selalu menggunakan waktu aku untuk berkontribusi ke masyarakat. Kalian bisa mencari tahu apa passion kalian. Kalau misalnya ada yang suka pertanian kah atau apa, kalian bisa bergabung dengan kelompok tani atau anything that you like. Tapi aku personally dari dulu itu selalu suka pendidikan, dan bahkan aku ngerasa even sampai sekarang beberapa student yang aku ajarin itu udah sampai ke universitas. Kayak ada beberapa yang udah sampai sekarang mereka hubungin aku kalau mereka itu udah di universitas, udah semester 3 atau 4 gitu. Jadi even melihat ke belakang gitu, aku bisa ngelihat kayak itu impact yang udah kita lakukan itu akhirnya ada juga ujungnya gitu, ada juga wujud nyatanya. Dan aku ngerasa itu mungkin salah satu yang dilihat pemberi beasiswa gitu. I don't know, tapi maybe that's one of alasan kenapa aku bisa mendapatkan beasiswa tersebut, karena kontribusi nyata itu. Dan itu tuh bukan yang kayak 3 bulanan gitu loh, itu kayak over the years, itu since aku tuh dari SMA berarti aku sekitar berarti 4-5-7 tahunan lah aku melakukan itu. Jadi dengan semua kombinasi yang ini menurut aku itu kayak udah ini sih, kayak udah pas banget gitu. Dengan semua kombinasi yang tadi bahasa Inggris lah, IPK, prestasi, organisasi, terus pengabdian masyarakat, itu udah modal yang cukup banget untuk aku akhirnya beranikan diri untuk mendapatkan beasiswa dan juga LOA dari universitas di luar negeri. Jadi kayak aku ngerasa ya, somehow gitu, kita memang nggak tahu ya masa depan kita tuh bagaimana ataupun apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau misalnya kita tetap melakukan kebaikan, I would say kayak sesuatu yang berkontribusi ke masyarakat, kayak misalnya di daerah kalian jadi pemuda desa, ataupun kalian bikin komunitas baca ataupun komunitas belajar untuk anak-anak, itu tuh selain juga membantu masyarakat, itu membantu banget kalau misalnya untuk kalian nanti mendaftar beasiswa ataupun hal-hal yang kalian inginkan di masa depan gitu. Jadi kayak kita melakukan hal-hal tersebut bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan beasiswa, tapi sama aku ngerasa itu kayak ini, melakukan sesuatu yang impactful untuk masyarakat. Dan kalau di UK ya, kita tuh ada istilahnya UK change maker gitu. Jadi kayak kita tuh mau membuat suatu perubahan dalam masyarakat gitu. Dan salah satu alasan juga kenapa aku akan banyak berbagi, insya Allah semoga bisa berbagi banyak hal dari sini tentang pendidikan, tentang pengalaman aku, adalah karena aku ingin menginspirasi dan juga membuat suatu perubahan dalam masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman yang dari pedalaman. Aku ingin memberikan semangat untuk teman-teman yang merasa dirinya dari pedalaman lah, yang nggak punya kesempatan, mungkin dari teman-teman yang merasa berasal dari kampus daerah yang mungkin kurang terekspos dengan pendidikan di luar negeri dan beasiswa dan segala macam. Jadi aku ingin membuat perubahan dan mengubah stigma tersebut, memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang, dan aku ingin membuat orang merasa kayak mereka itu juga bisa maju dan bisa membuat privilege sendiri kalau misalnya mereka masih belum punya. That's part of the inclusivity kita promote di sini di UK. Jadi aku ingin memberikan informasi yang lebih accessible, jadi kayak semua orang bisa membuat suatu perubahan di hidupnya dan juga mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Aku berharap kalian bisa merasakan itu dari video-video aku, dan sampai jumpa. Terima kasih.